You know just what you do to me. Play. Assalamualaikum Bu. Ini kami yang dari USU yang mewawancara itu Bu. Jadi kami mau nanya Bu, gimana asal usul panti pembangun didikan Islam ini didirikan gitu Bu? Panti ini didirikan yang diaktekan, mulai diaktekan itu tanggal 18 Agustus. 18 Agustus Bu. Tahun berapa ya Bu? Tahun, kalau yang sudah diaktekan 58. Oh 58. Sebentar. Oke Bu. Yang didirikan oleh Haji Abdul Basir Sibarani. Oh gitu Bu. Ah, Kalau yang sebelum diaktekannya itu Bu? itu saya nggak tahu karena opung saya itu langsung dari Balige sana, dia datang ke Medan membawa anak-anak yang miskin-miskin yang tidak sekolah, yang anak yatim, dia membawa ke Medan gitu. Berarti dasar awalnya itu kayak kemanusiaan gitulah ya Bu? Iya, kemanusiaan. Kalau dulu itu berarti awal mulanya anak-anaknya yang di panti asuhan ini dari Balige asalnya Bu? Iya, dari Balige, dari kampung sana lah. Kalau yang sekarang Bu, atau dari Balige atau udah campur? Sekarang banyakan dari Pak. Dari Pak ya Bu? Iya, Oh, Dairi, bukan Pak. Dari Bukan Dairi? Pak Irian ya. Oh Dairi, iya. Kalau yang dari Medan gitu Bu, ada atau? Kalau dari Medan tidak ada. Oh. Kalau di panti asuhan ini Bu, sudah memiliki sumber donatur tetap atau belum Bu? Nggak ada donatur. Ada donatur, tapi dia tidak tetap. Oh tidak Ada. Tapi dia tidak tetap. Dan dia tidak terikat. Kalau panti ini sudah terdaftar di Kementerian Sosial atau belum? Udah pakai akte Kemenkumham. Kayaknya itu saja ya Bu ya. Makasih banyak ya Bu. Oke. Makasih banyak ya Bu. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Kesos angkatan 22. Di sini kami ingin melaksanakan tugas mata kuliah metode pekerja sosial Bu. Nanti kami ada beberapa pertanyaan, nanti mohon dijawab ya Bu. Jadi pertanyaannya Bu, masalah apa Bu yang sering terjadi di anak-anak panti? Kalau masalah yang sering terjadi itu terlambat sholat, terus nanti main-main, kadang-kadang ada begaduh-begaduhnya sedikit, terus nanti paling masalah belajar. Kalau yang belajar itu yang kayak mana nih yang sama? Kalau seumpama ada PR, nanti orang tuh nanya sama ustadznya, kalau enggak sama kakak-kakaknya. Kalau di sini kan anak-anaknya, kalau dari SD, SMP, MTS di sini ya, SMA, sama ada yang kuliah. Jadi kalau orang itu nggak tahu, ya nanya yang atasnya aja gitu. Walaupun sama ustadz di sini. Masalah males belajar gitu Bu, ada? Kalau masalah belajar, malas belajar itu pastinya adalah. Kalau yang rajin, yang malas gitu. Jadi kalau misalnya penanganannya, misalnya yang ada masalah-masalah gitu, awalnya biasanya ngapain? Kalau seumpama masalah belajar gitu, nggak pernah sampai kemari ke kami gitu, sama orang-orang itu aja. Gitu. Paling nanti mereka tanya sama kakak-kakaknya gitu. Kalau misalnya lah yang ada kesulitan gitu dalam belajar, atau ada dibikin kelompok tersendiri untuk orang-orang yang agak sulit belajar terus dapat ajaran khusus gitu. Kayaknya nggak pernah kayak gitu. Ya, paling nanti kalau untuk di sekolah SD ya kan, mereka itu kalau untuk membaca, menulis kelas 1, kelas 2 itu pastinya les sama gurunya. Oh, ada Pulang gurunya. sekolah ya.
pulang langsung ke rumah, pastinya belajarnya di situ, belajar baca sama nulis. Itu dari pihak pantinya memang ada menyediakan guru les gitu. Langsung dari sekolah. Oh, Mereka dari kan sekolah. sekolah di sini, Oh. ya. Mereka SD sekolah di sini, sama MTS itu sekolah di sini. Kayak hafalan itu pun langsung dari sekolah itu biasanya. Biasanya tuh Bu, kayak perubahannya tuh terlihat dalam berapa waktu gitu Bu? Sebulan kah? Kalau sebulan nggak mungkin, paling itu udah setengah tahun belajar baru nanti kami coba lah kalian baca ini udah pandai apa belum, nanti kadang udah pandai orang itu, kadang masih ngeja-ngeja gitu. Nanti kadang-kadang kalau membaca itu terutama kalau baca ini ya huruf Abjad ya. abjad itu kadang sama kakak-kakaknya gitu. Berarti sama kakak yang di panti gitu. Ya? Misalnya Bu, kan ada misalnya ada yang berkelahi lah namanya anak-anak gitu kan. Terus ada ibu bilang, terus masih tetap Masih ini. kayak gitu. Terus biasanya Itu ada diapain? yang kayak ada penanganan pendekatan yang kayak mana? Cuma masalah sepelenya sebetulnya ya kan, tapi nanti sampai berantem, jadi panggil dua-dua apa masalahnya, berkawan lagi. Nanti kalau seumpama masih tetap berantem, suruh nanti ngambil wudhu, sholat dulu, kayak gitu. Kalau madrasah tadi yang di sini yang madrasah sanawiyah, kalau yang madrasah aliyahnya di sini. Kalau SMA keluar, Oh, di mana? mereka pilih masing-masing mau SMK atau mau masuk SMA. Dibebaskan. Dibebaskan. Kalau kuliah? Kalau kuliah ada juga, itu kami udah berapa tahun ya, udah lama juga lah. Itu ada kerja sama Unpri, Unpri. menerima beasiswa anak-anak dari panti. Tadi balik lagi Bu sama yang masalah. Jadi yang dari semua itu yang paling sering itu dari masalah belajar atau Kadang pertemanan masalah yang paling sering main-main kawan-kawan gitu aja. berbahaya biasa gitu Iya, ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut analisis saya yang berpatokan pada metodologi group work yang dikemukakan oleh Zastrow, yang pertama ada intake, asesmen dan perencanaan intervensi, tahap pengembangan kelompok, tahap evaluasi dan terminasi. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap anak panti, bahwasanya masalah yang sering terjadi di anak panti adalah kesulitan dalam belajar dan perkelahian antara sesama anak panti. Jika dalam belajar, pihak panti tidak terlalu berkontak langsung terhadap anak panti. Namun, jika ada masalah kesulitan belajar, anak panti bertanya kepada kakak yang berada di panti. Dan mereka disekolahkan, di mana sekolah tersebut mewajibkan anak-anak untuk les setelah siap pulang sekolah. Dan mereka tidak ada membentuk kelompok tertentu untuk menyatukan anak-anak yang kesulitan dalam belajar. Dalam perkelahian, pihak panti melakukan penanganan seperti menegur kedua orang untuk mereka berdiskusi apa masalahnya. Namun jika itu tidak berlangsung dengan hasil yang baik, mereka melakukan cara lain, yaitu dengan menyuruh mereka mengambil wudhu dan melakukan sholat. Dapat saya simpulkan bahwa dari beberapa tahap yang dilakukan oleh Zastrow, mereka hanya melakukan 3, yaitu intake, perencanaan intervensi, dan evaluasi. Analisis saya berdasarkan kunjungan panti yang telah dilakukan adalah menggunakan metode group work, yang dimana metode ini dipaparkan oleh Zastrow. Zastrow menetapkan bahwa metode ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan impact, yaitu pengenalan masalah, di mana masalah yang diketemukan di panti ini adalah lebih cenderung ke malas belajar dan tindakan nyontek-menyontek yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua itu ada tahapan asesmen. Asesmen ini mengidentifikasi masalah berdasarkan pemecahan masalah tersebut. Setelah kita mengetahui masalah-masalah yang tadi saya kemukakan, maka pihak panti dan pekerja sosial mereka merancang untuk mengatasi masalah tersebut dengan selalu mengingatkan mereka siswa tersebut untuk melakukan belajar. Juga setelah mereka melakukan kegiatan sekolah, disediakannya les untuk menunjang pembelajaran mereka. Yaitu tahapan ketiga, yaitu tahapan penyeleksian anggota. Dalam tidak ada tahapan penyeleksian anggota. Dan keempat yaitu tahapan pengembangan kelompok. Tahapan ini juga tidak ada dalam yang dikerjakan oleh pekerja sosial di panti tersebut. Yang kelima itu ada tahap evaluasi, di mana
Tahap evaluasi ini melihat untuk perubahan bagaimana anak-anak tersebut dalam lepas dari masalah. Seperti contoh yaitu malas belajar atau tidak bisa membaca. Perubahan yang dapat terlihat dari masalah tersebut adalah sekitar dalam kurun waktu 1 bulan, di mana yang dari awal yang belum bisa membaca, dalam waktu 1 bulan mereka sudah bisa membaca, dan itu termasuk waktu yang cukup cepat. Dan lalu dalam permasalahan ini lebih banyak berperan kakak-kakak tingkat dan kakak-kakak panti tersebut dibandingkan pekerja sosialnya. Dalam tahap terminasi, yaitu tahap penutupan, dalam menjaga kedisiplinan anak-anak di panti, pihak panti itu memberikan kegiatan-kegiatan seperti piket, yaitu membersihkan masjid, membersihkan kelas. Analisis saya terhadap kegiatan panti yang ada di Yayasan Pembangun Didikan Islam. Terima kasih. Analisis saya berdasarkan kunjungan panti yang telah dilakukan menggunakan metode group work yang diutarakan oleh Zastro. Tahap yang pertama adalah tahap intake. Tahap intake ialah tahap perjanjian antara klien dan peksos. Itu antara pengurus panti dan tua atau anak panti yang mau dimasukkan ke dalam panti tersebut. Kedua adalah tahap assessment, adalah tahap masalah yang dialami di dalam panti. Contohnya mencontek, malas belajar, malas sholat, berantem. Intervensi yang dilakukan pengurus panti ialah mereka tetap mengawasi dan menegur para siswa yang melakukan kesalahan seperti yang sebelumnya. Selanjutnya, tahap penyeleksi anggota dan pengembangan kelompok itu tidak ada di dalam panti tersebut. Tahap terminasi ialah tahap penutupan yang dimana pengurus panti melakukan kegiatan seperti membuat piket, membersihkan masjid, dan mendisiplinkan murid-murid. Sekian analisis dari saya, terima kasih. Analisis saya berdasarkan kunjungan saya dan kelompok panti, yaitu menggunakan metode group work menurut Zastro. Tahap-tahapan itu adalah, tahap pertama adalah intake. Intake merupakan persetujuan atau kontrak dari klien dengan peksos. Jadi dari panti asuhan yang kami kunjungi, para klien atau anak panti sudah bersetuju dengan para peksos atau pengurus panti untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang kedua ada tahap assessment. Tahap assessment itu atau intervensi masalah. Masalahnya seperti malas belajar dan mencontek. Dan ada perencanaan intervensi atau penanganan dari panti. Jadi panti itu selalu mengingatkan dan memantau setiap kegiatan sholat dan pengaturan waktu belajar. Selanjutnya ada tahap penyeleksian anggota. Panti tidak menggunakan tahap ini, dan juga ada tahap pengembangan kelompok, dan panti tidak juga menggunakan tahap ini. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu perubahan anak-anak tersebut. Jadi panti membutuhkan 1 bulan untuk mendapatkan perubahan itu, seperti anak-anak yang bisa membaca dalam jangka waktu sebulan. Tahap terminasi atau tahap penutupan. Jadi panti ini dalam menjaga kedisiplinan anak-anak itu membuat kegiatan seperti piket, membersihkan kamar mandi atau masjid gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Analisis saya berdasarkan kunjungan saya dan kelompok ke panti asuhan. Metode yang digunakan yaitu group work yang dikemukakan oleh Zastro. Tahapan-tahapan yang digunakan yaitu pertama intake. Intake adalah perjanjian kontrak yang dilakukan oleh peksos dan klien yang telah disetujui. Lalu yang kedua terdapat asesmen atau intervensi masalah, seperti anak-anak yang malas belajar, malas sholat, dan berkelahi. Lalu tahapan ketiga yaitu terdapat penyeleksian anggota. Di sini panti tidak menggunakan tahapan ini. Lalu yang keempat yaitu tahapan pengembangan kelompok. Di sini panti juga tidak menggunakan tahapan itu. Lalu yang kelima yaitu tahap evaluasi dan terminasi. Di tahap ini kita melihat perkembangan klien yang membutuhkan waktu 1 bulan. Lalu tahap terminasi untuk menjaga kedisiplinan.
seperti piket yang telah dijadwalkan. Sekian, terima kasih.